Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Teens, kembali lagi bersama aku Hendrik Sutikdo Siboro di TFC. Hari ini di tanggal 15 Juli kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berjuta rasa yang ditulis oleh Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ. Renungan kita ini didasarkan pada firman Tuhan dari surat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelum kita memulai, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada kesempatan hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur karena Engkau selalu memelihara hidup kami. Sebentar kami mau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya perenungan ini menolong kami menjadi suluh langkah kami dalam mengarungi kehidupan kami yang penuh dengan misteri. Kami menyerahkan pembacaan firman ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat yang akan kita garis bawahi dan menjadi kunci perenungan kita ada di 1 Korintus 13 ayat 4. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Teens, jatuh cinta sering digambarkan sebagai perpaduan perasaan diri ketika bertemu dengan pribadi seseorang yang menarik hati. Di dalam cinta biasanya ada canda, tawa, ada senyuman, mukanya terus terbayang, dan hal ini membuat hati kita berbunga-bunga. Hal ini menggambarkan bahwa cinta sebagai emosi yang membuat seseorang memandang positif pribadi yang dicintainya. Namun menariknya, saat seseorang jatuh cinta, ia juga dapat menjadi pribadi yang sangat pencemburu. Hal tersebut terjadi jika seseorang yang dicintainya ternyata tidak membalas perasaan cintanya, malahan justru merespon cinta orang yang lain. Jika perasaan itu tidak diolah dengan baik, maka hal itu dapat berdampak buruk bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Contohnya, seseorang yang cemburu dapat menghina, dapat merendahkan orang lain, atau juga dia dapat menyombongkan dirinya. Akibat buruk ini dapat muncul melalui tindakan atau perkataan yang disampaikan kepada orang yang dicintai atau pada siapa saja. Teens, mengenai cinta,
kamu dapat membaca dan memahami bagaimana Rasul Paulus memberikan poin-poin penting bagaimana apa itu cinta bagi orang beriman. Kekuatan cinta yang sesuai dengan panggilan Tuhan terletak pada kesabaran, kemurahan hati, dan kerendahan hati. Cinta mendorong seseorang untuk terus berbuat baik dan menghindari hal-hal jahat seperti cemburu. Cinta bukan hanya sekedar memuji kebaikan seseorang, tetapi juga mengapresiasi kebaikan serta menegur dengan kasih jika ada kesalahan atau tindakan yang keliru. Teens, cinta dapat membawa kita dalam berjuta-juta rasa. Senang, bangga, perasaan berbunga. Namun cinta juga dapat memunculkan rasa takut, rasa cemburu, rasa curiga apabila cinta ini tidak diolah dan tidak dihidupi sesuai dengan kehendak Allah. Apakah mencintai seseorang artinya kita melakukan segala cara untuk mendapatkan orang yang dicintai? Tentu tidak. Mencintai adalah anugerah, sekaligus juga kesempatan bagi kamu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan demikian, cintailah sesuai dengan cara-cara Tuhan. Demikian perenungan kita. Mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami hari ini telah belajar mengenai cinta. Biarlah cinta kami didasarkan dengan cara-caramu, bukan cara-cara yang menurut ego kami, sehingga kami menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau meraih cinta dari orang yang kami kasihi. Biarlah kasih atau cinta yang kami pancarkan berasal dari Engkau. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk melakukan hal itu melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kamu. Dadah.